kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan tak lupa pula kita berikan hadiah ucapan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Baiklah, saya Rizano Akbar dengan NIM 240210726 ingin membuat tugas UTS yang berjudul Sejarah Penurunan Al-Quran dan penulisan. Izin kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Restu. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah penurunan Al-Quran dan penulisannya. Tahukah kalian bahwasannya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Proses turunnya Al-Quran ini mendapat perhatian dari para ulama, sehingga banyak yang berbeda pendapat tentang proses penurunan Al-Quran ini. Ada yang berpendapat bahwa yang pertama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus, sehingga disebut malam Nuzulul Quran, lengkap dari awal sampai akhir dalam tempo waktu 22 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun, berdasarkan perselisihan tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam waktu 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, atau 23 kali Lailatul Qadar, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran itu permulaan turunnya di malam Lailatul Qadar, kemudian turunnya itu secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhil Mahfuz, dan yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, dan yang ketiga itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur ke dunia dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi sampai tanggal 9 Dzulhijjah pada saat Haji Wadah di tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bertepatan dengan tahun 10 Hijriah. Dan juga ulama bersepakat bahwa turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama yaitu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, dan semua surat yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah. Kemudian yang kedua, ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bermukim di Madinah, dan semua surat yang turun di Madinah disebut yaitu surat Madaniyah. Dan wahyu yang pertama diturunkan yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan wahyu yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Berikutnya tentang penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pada zaman baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam selama masih hidup. Nah, para sahabat menuliskan potongan-potongan ayat suci Al-Quran ini seadanya pada pelepah kurma, permukaan batu cadas, potongan kulit atau tulang belikat unta. Nah, dan yang kedua yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini, pengumpulan ini terjadi karena pada saat itu banyak sekali terjadi peperangan, sehingga Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar khawatir banyak sahabat penghafal Al-Quran yang wafat, tetapi pada saat itu masih dilakukan pengumpulan Al-Quran secara terpisah dan tidak memiliki satu dialek yang sama. Dan yang ketiga pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan ini, masa ini mushaf Al-Quran dikumpulkan dengan satu dialek bacaan. Para sahabat yang berjasa menuliskan Al-Quran pertama kali adalah Zain bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Nah, dan perbedaan penulisan Al-Quran yang dilakukan Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Khalifah Sayyidina Utsman, perbedaannya yaitu pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar tidak dikumpulkan dalam satu dialek, sedangkan pada saat Khalifah Utsman bin Affan itu dikumpulkan dan ditulis dalam satu dialek hingga sampai saat ini, dan disepakati oleh kaum muslimin dan diriwayatkan secara mutawatir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.